Teks 40 Gombalan Radit. Kamu tidur di sini saja sih, bujuk Rania ketika Sisi berbaring di samping Rania. Kalau Kak Davin tidak menjemput aku akan tidur di sini. Tapi kalau Kak Davin datang aku akan pulang. Soalnya besok pagi aku ada janji temu pelanggan. Sebenarnya janji bertemu di klinik dari minggu lalu. Tapi aku janjikan besok, jelas Sisi. Maaf ya. Karena kamu harus menunda pekerjaanmu, kata Rania. Jangan gitu ah, semua karena keinginanku bukan salah kamu. Aku senang menjagamu selama di rumah sakit, jawab Sisi sambil memencet hidung Rania. Hehe, kamu memang sahabat terbaikku, kata Rania. Tapi setelah ini kita pasti akan susah bertemu, kata Sisi sedih. Kenapa gitu? Tanya Rania. Karena kamu sudah tinggal di sini. Ditambah pasti waktumu akan banyak bersama Kak Radit daripada aku, ucap Sisi. Tak kirain apa. Kamu jangan cemas aku pasti akan sering main ke klinik dan apartemenmu, kata Rania. Beneran? Tanya Sisi senang. Iya cantik, jawab Rania. Mereka kemudian tertawa bersama. Memang kalau bersama sahabat apapun yang kita bicarakan akan terasa menyenangkan. Tidak lama kemudian terdengar Gunawan bersama Angga sudah pulang. Gunawan langsung ke kamar Wiratmaja untuk mengabari kondisi Cynthia. Di sana ada Rendra dan Susi juga. Angga langsung masuk ke kamarnya ingin istirahat karena capek. Beberapa waktu berselang Radit dan Davin datang. Setelah menanyakan Sisi dan Rania kepada Nela, mereka langsung menuju kamar Rania. Kak Davin baru sampai, tanya Sisi ketika membuka pintu kamar. Dia merasa senang melihat Davin datang menjemputnya. Wajah Davin dan Radit kelihatan lelah. Iya, semua baru selesai, jawab Davin. Terus gimana kondisi Cynthia? Tanya Rania. Dia mencoba untuk duduk bersandar di tempat tidur. Dengan cepat Radit menolongnya. Makasih Kak, kata Rania tersenyum sama Radit. Iya, kamu jangan banyak gerak dulu. Nanti kepalanya bisa tambah sakit, kata Radit. Iya, jawab Rania. Radit menceritakan tentang kecelakaan Cynthia dan kondisi Cynthia di rumah sakit. Apa benar Cynthia hamil? Tanya Sisi terkejut. Iya, kasihan Om Hendra dan Chandra mereka sampai syok mendengarnya, kata Davin. Pasti mereka terpukul melihat kondisi Cynthia sekarang, kata Rania prihatin. Semua karma untuknya, jawab Sisi. Udah nggak boleh bicara begitu. Kita pulang sekarang. Besok pagi katanya kamu mau bertemu pelanggan di klinik, kata Davin. Iya yang. Ran aku pulang dulu ya, kata Sisi. Iya, hati-hati di jalan, jawab Rania. Lu pulang sekarang Dit, tanya Davin. Bentar lagi. Gue mau bicara dengan Rania dulu, kata Radit. Jangan lama-lama entar Om Gunawan dan Paman Rendra marah loh, kata Davin. Iya gue tahu, jawab Radit. Davin dan Sisi kemudian pergi ke kamar Wiratmaja yang tidak jauh dari kamar Rania untuk pamit pulang. Kak Radit kelihatannya sangat capek iya, kata Rania. Iya, tapi karena melihat kamu capeknya jadi hilang, ucap Radit menarik kursi duduk di samping tempat tidur Rania. Ih, Kak Radit sekarang udah mulai suka mengombal, jawab Rania. Hehe, hanya sama kamu, jawab Radit. Gimana kalau Cynthia siuman tahu kalau kedua kakinya lumpuh ya Kak? Tanya Rania. Entahlah, kamu tidak usah pikirkan. Semua yang terjadi karena dirinya sendiri. Benar kata Sisi mungkin semua itu adalah karma untuk apa yang dia lakukan kepadamu, jawab Radit. Iya, tapi tetap saja kasihan, kata Rania. Ya mau gimana lagi, jawab Radit merebahkan kepalanya. Sebaiknya Kak Radit pulang. Biar bisa istirahat. Apalagi besok kakak kerja, kata Rania sambil mengusap rambut Radit. Tapi aku sudah biasa bersamamu. Apalagi selama di rumah sakit kita selalu bersama. Aku jadi enggan untuk meninggalkanmu, kata Radit. Terus Kak Radit mau tidur di sini? Tanya Rania. Kalau bisa aku mau aja, jawab Radit tersenyum jahil. Hehe, jangan bercanda. Kita belum menikah mana boleh tidur bersama, kata Rania. Kalau gitu kita percepat saja acara pernikahan kita, jawab Radit. Mana bisa seperti itu Kak? Masalah perjodohan kita aja belum dibahas. Apalagi sekarang masih ada masalah Cynthia, ucap Rania. Iya, aku tahu. Kamu juga belum sembuh total.
Setelah kamu sehat baru aku suruh mama dan papa membicarakan masalah perjodohan kita sama ayah dan pamanmu, jawab Radit. Om belum bisa membahas masalah perjodohan kalian, kata Gunawan yang tiba-tiba muncul di pintu kamar. Hehe, kenapa Om? Tanya Radit langsung mengangkat kepalanya. Entar kamu bawa Rania dari sini. Dia baru saja tinggal bersama kami, jelas Gunawan. Tapi aku kan tidak membawanya jauh, jawab Radit. Biarpun begitu kami ingin tinggal lebih lama bersama Rania, ucap Gunawan. Mana bisa seperti itu Om, jawab Radit. Kenapa tidak bisa? Saya ini ayahnya, kata Gunawan. Tapi saya calon suaminya, jawab Radit. Baru calon. Kalau kamu mau tinggal di sini bersama kami setelah menikah, mungkin masih bisa Om pertimbangkan, jawab Gunawan. Tapi ketika menikah nanti kami ingin hidup mandiri Om, jawab Radit tidak mau kalah. Rania tersenyum melihat perdebatan Radit dan Gunawan. Sekarang kamu pulang dulu. Kasihan Rania. Dia masih belum sembuh total. Biarkan dia istirahat. Masalah perjodohan kalian kita bahas ketika masalah Hendra sudah selesai, kata Gunawan. Iya Om, jawab Radit. Gunawan kemudian meninggalkan kamar Rania. Aku pulang dulu ya Ran. Kalau tahu susah seperti ini ketemu sama kamu lebih baik kamu tinggal di apartemen Sisi aja. Aku tidak menyangka Om Gunawan akan menjadi ayah yang bucin sama kamu, kata Radit. Hehe, tapi aku tidak mungkin menyusahkan Sisi terus. Daripada tinggal di Bandung lebih baik tinggal di sini kan, kata Rania. Iya, berat sekali rasanya berpisah denganmu, kata Radit. Kita masih bisa saling menghubungi lewat ponsel, kata Rania. Ya udah, entar sampai di rumah langsung aku telepon, ucap Radit sambil berdiri dari duduknya. Oke, jawab Rania. Aku pulang dulu. Met malam, kata Radit kemudian dia keluar kamar Rania sambil menutup pintu kamarnya. Duduk di sini dulu Dit, kata Gunawan yang berada di ruang tamu ketika Radit mau pamit pulang. Ada apa Om? Tanya Gunawan. Masalah Cynthia apa masih kita lanjutkan? Tanya Gunawan. Semua tergantung Rania Om. Korban di sini dia, jawab Radit. Biar nanti Om coba tanya Rania dan Rendra dulu. Mengingat kondisi Cynthia sekarang Om jadi ragu untuk melanjutkan kasusnya, kata Gunawan. Radit mengerti apa yang dipikirkan Gunawan. Dia tidak tega adiknya Hendra tambah sedih melihat anaknya. Apalagi Gunawan sangat menyayangi keluarganya. Iya Om, kalau gitu aku pulang dulu, pamit Radit. Iya, hati-hati di jalan, kata Gunawan. Setelah Radit pergi Gunawan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Sebelumnya dia singgah dulu di kamar Rania. Ketika dia buka pintu kamar dilihatnya Rania sudah tidur. Selamat tidur sayang, kata Gunawan sambil mencium kening Rania. Tidak lupa dia menyelimuti serta mematikan lampu kamar Rania. Setelah menutup kamar Rania dia kembali ke kamarnya untuk istirahat. Pagi ini semua orang sudah berkumpul di meja makan untuk sarapan. Hanya Rania yang belum datang. Tidak lama kemudian Rania keluar dengan kursi rodanya. Karena dia belum bisa terlalu lama berjalan tanpa bantuan kursi roda. Angga menolong mendorong sampai ke meja makan. Pagi, sapa Rania. Pagi sayang, kamu duduk di sebelah sini saja, kata Nela yang duduk di sebelah Gunawan. Aku duduk di samping paman aja tante, jawab Rania. Kemudian Rendra membantu Rania duduk di kursi dekatnya. Mereka mulai sarapan. Nela dengan telaten mengambilkan nasi goreng untuk Wiratmaja dan Gunawan. Sedangkan Susi juga mengambilkan nasi goreng untuk Rendra. Biar tante ambilkan nasinya untukmu, kata Nela sama Rania. Gak usah Tan, aku bisa ngambil sendiri kok, jawab Rania sambil tersenyum. Dia tidak terbiasa dilayani seperti itu. Selama ini dia sudah terbiasa hidup mandiri. Apa tidurmu nyenyak Ran? Tanya Gunawan. Iya Pak, jawab Rania. Semua orang terdiam ketika Rania masih memanggil Gunawan dengan panggilan Pak. Tapi Gunawan tidak peduli dengan semua itu. Yang terpenting sekarang dia bisa melihat Rania tiap hari. Apa kamu langsung ke kantor? Tanya Wiratmaja. Iya Pak, Chandra sudah pasti tidak ke kantor hari ini, jawab Gunawan. Terus kapan kita melihat Cynthia ke rumah sakit? Tanya Wiratmaja. Bagaimana kalau Papa pergi sama Rendra saja, jawab Gunawan.
Sebenarnya saya hari ini mau kembali ke Bandung Tuan. Tadi malam saya dapat kabar kalau sudah saatnya padi saya panen, jawab Rendra. Oh, jadi kamu berangkat jam berapa? Tanya Gunawan. Mungkin pagi ini. Setelah sarapan kami langsung ke terminal, jawab Rendra. Apa tidak bisa diundur paman? Tanya Rania sedih harus berpisah dengan paman dan bibinya. Tidak nak, kalau diundur terus bisa-bisa kita gagal panen, jawab Rendra. Kamu masih di sini kan dek? Tanya Rania. Aku ikut ayah pulang kak. Hari Senin aku mau sidang, jawab Angga. Yah, Rania menghela nafas. Kami akan sering mengunjungi kamu ke sini, hibur Susi. Lagian di sini masih ada kakek, ayah dan tante. Kamu jangan sedih Ran, kata Nela. Kalian pulang pakai mobil aja. Di garasi masih ada mobil Gunawan yang tidak dipakainya, ucap Wiratmaja. Tapi tuan, kami pakai bus aja, tolak Rendra. Dia tidak mau merepotkan orang. Aku tidak mau mendengar penolakanmu. Dan satu lagi ganti panggilanmu terhadapku. Panggil aku seperti Gunawan memanggilku, kata Wiratmaja tegas. Iya Ren, kalau kamu bawa mobil ke Bandung. Pas kamu mau ke sini jadi lebih gampang. Tidak repot naik bus lagi, kata Gunawan. Rendra hanya terdiam. Dia masih ragu untuk menerimanya. Apalagi sudah lama dia tidak menyetir. Dia melihat ke arah Rania dan Susi. Kamu nggak usah ragu, kalau badanku sehat dan semua masalah di sini selesai. Aku mau tinggal denganmu di Bandung. Aku ingin hidup sebagai petani, kata Wiratmaja. Iya tuan, kata Rendra. Papa, jawab Wiratmaja. Hehe, iya pa, kata Rendra. Semua orang tersenyum. Oh ya Angga, kalau semua urusan kamu sudah selesai. Lebih baik kamu ke sini. Sambil menunggu wisuda kamu belajar di perusahaan bersama Om, ucap Gunawan. Angga melihat ke Rania, seolah meminta persetujuannya. Kamu gak usah lihat sama Rania. Karena setelah Rania pulih dia akan bekerja di kantor juga. Saat itu kamu boleh memilih untuk ikut dia, jelas Gunawan. Saya belum kepikiran untuk bekerja di kantor, jawab Rania. Apa kamu akan tetap jadi sopirnya Radit? Tanya Wiratmaja. Belum tahu kek, jawab Rania. Dia masih belum memikirkan mau apa ke depannya. Apalagi sekarang ayahnya masih sehat. Masih bisa memimpin perusahaan. Biar dia di rumah saja bersama saya. Jadi saya ada teman ngobrol, kata Nela. Ya udah, nanti kita bicarakan lagi. Lakukan apa yang kamu suka. Ayah tidak akan melarang, jawab Gunawan. Setelah selesai sarapan, Gunawan pamit mau ke kantor. Sebelumnya dia menyuruh Nela memberikan kunci dan surat-surat untuk mobil yang akan dibawa Rendra. Rania kembali ke kamarnya. Dia duduk di tepi tempat tidurnya. Dari malam dia belum membuka ponselnya. Ternyata semalam Radit menelpon. Karena sudah tidur dia tidak mendengar ponselnya berbunyi. Rania ingin menelpon Radit, tapi dia berpikir kalau pagi ini pasti Radit sibuk.